Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah keteladanan Wali Songo bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat mengetahui kisah Wali Songo. Melanjutkan yang kemarin. Dan yang kedua, mengetahui keteladanan Wali Songo. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Beliau memiliki keahlian dalam bidang agama, khususnya ilmu fikih, ilmu tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Sehingga oleh para wali songo, beliau dijuluki Wali Al-Ilm, yang artinya wali yang luas ilmunya. Strategi dakwah beliau yang pertama, akulturasi budaya. Artinya, beliau mencampur adukan kebudayaan yang sudah ada dengan kebudayaan Islam. Jadi, saat itu masyarakat Kudus sebagian besar beragama Hindu. Jadi, Sunan Kudus ini tidak mau menghilangkan secara langsung kebudayaan Hindu tersebut. Contohnya, masyarakat Hindu yang menganggap suci hewan sapi, maka Sunan Kudus dalam ajakannya melarang untuk menyembelih sapi di Kudus. Ketika Idul Adha juga masyarakat Kudus dilarang menyembelih sapi. Himbauannya seperti itu. Tetapi dapat diganti dengan kerbau. Ini tujuannya apa? Supaya menghormati masyarakat Hindu yang saat itu merupakan penduduk sebagian besar di wilayah Kudus. Yang kedua, bentuk Menara Kudus. Ini merupakan akulturasi percampuran budaya Hindu dan Islam. Jadi dengan cara-cara seperti itu, masyarakat yang sebagian besar beragama Hindu tadi merasa tertarik, tidak tertekan, tidak seperti dengan kekerasan. Yang kedua, Tutwuri Handayani. Maksudnya apa? Memberi dorongan dari belakang. Jadi moral masyarakat saat itu diberi dorongan supaya mereka mau mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Bagaimana caranya? Yang ketiga, menghindari konfrontasi. Konfrontasi di sini artinya perpecahan. Jadi atau permusuhan. Jadi dakwah yang dilakukan Sunan Kudus ini dengan cara yang halus, dengan tembang-tembang yang membuat tertarik masyarakat, dan di dalamnya disisipi ajaran-ajaran agama Islam. Sunan Giri atau Raden Paku. Gelar Raden Paku diberikan oleh Sunan Ampel. Pada saat Sunan Ampel wafat, yang merupakan sebagai ketua para wali, maka Sunan Girilah yang menggantikan peran sebagai ketua para wali. Dakwahnya melalui jalur politik dan budaya. Hasil karyanya berupa permainan jelungan. Jelungan tuh ini seperti ini ya. Seperti bahasa Jawanya itu delian. Yang kedua, jamuran. Permainannya seperti ini ya. Dia ada satu orang yang di tengah, nanti yang lain berkeliling dengan menyanyikan lagu jamuran tadi. Cublak-cublak suwung.
Nah, gambarnya seperti ini. Ini nanti ada batu yang disembunyikan oleh salah satu temannya yang di atas. Nanti disuruh siapa yang membawa ya. Menebak lah seperti itu. Itu ada juga tembang-tembang ya. Tembang pocong dan asmara dono. Soal yang pertama. Apakah akulturasi budaya yang dilakukan Sunan Kudus? Soal kedua, sebutkan hasil karya Sunan Giri yang digunakan sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijogo atau nama aslinya Raden Said. Ketika muda, Raden Said melihat kontradiksi atau berbanding terbalik kondisi rakyat dengan pejabat di Kadipaten Tuban. Karena melihat seperti itu, maka beliau ketika malam hari mengambil bahan makanan yang ada di gudang Kadipaten dan dibagikan kepada rakyat-rakyat yang hidupnya sengsara, menderita. Ketika suatu saat ketahuan, maka Raden Said dihukum dan diusir ayahnya. Dan beliau pun mengembara, merantau, pergi keluar dari daerah Tuban. Dan akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang. Akhirnya Raden Said tadi diangkat menjadi murid dan diperintahkan untuk menunggui tongkat di tepi sungai. Bahkan sampai lama sekali. Ternyata Sunan Bonang tidak kembali-kembali. Tetapi dengan jiwa yang penuh tekad kuat karena benar-benar menjadi murid yang patuh kepada gurunya, beliau tetap menunggui tongkat di tepi sungai tadi sampai tongkatnya memiliki lumut, ya, berlumut sampai badannya ditumbuhi oleh semak belukar. Sehingga ketika Sunan Bonang teringat pernah punya murid yang disuruh menunggui tongkat, segera mendatanginya. Ternyata masih setia di sana. Akhirnya beliau dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Strategi dakwahnya dengan menggunakan wayang dan karya sastra seni lainnya. Jadi dengan dakwah wayang ini, ya, umat atau masyarakat sekitar itu sangat tertarik dan di dalamnya disisipi ajaran agama Islam yang terkenal yaitu Jamus Kalimosodo, jimat senjata yang paling ampuh, yaitu apa? Dengan membaca syahadat. Soal ketiga, apa yang dilakukan Raden Said ketika mengetahui kondisi kehidupan rakyat sekitar Kadipaten Tuban? Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Nama kecilnya Raden Prawoto. Strategi dakwah beliau seperti ayahnya, yaitu mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Tetapi sasarannya, ya, tujuan dakwanya itu pedagang, nelayan, dan rakyat yang jauh dari perkotaan. Sehingga beliau membangun pesantren yang berada di lereng Gunung Muria. Sehingga beliau mendapat julukan Sunan Muria. Tembang yang diciptakan yaitu Sinom dan Kinanti. Sunan Gunung Jati atau Syarif
Hidayatullah. Beliau mendalami ilmu agama di beberapa negara. Beliau berkelana ketika muda, ya. Untuk apa? Belajar. Beliau merupakan satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan, ya. Karena dengan kekuasaannya, maka beliau dapat mudah, ya, untuk menyebarkan agama Islam khususnya di pesisir Cirebon. Beliau berdakwah dengan lugas, ya, sesuai dengan kecenderungan dakwah di Timur Tengah, ya, lugas, gas. Tetapi beliau menggunakan pendekatan dengan membangun infrastruktur jalan antar wilayah, sehingga dengan infrastruktur tadi memudahkan masyarakat sekitar untuk dalam distribusi barang atau perjalanan. Dengan begitu, maka banyak masyarakat yang tertarik dengan kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Soal keempat, siapakah sasaran dakwah Sunan Muria? Soal kelima, bagaimana cara berdakwah Sunan Gunung Jati? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.